Perkenalkan, nama saya Sadam Pradika. Saya adalah mahasiswa Master of Business Administration Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta dari kelas Semba 50A. Saat ini, saya bekerja di PT Hutama Mambelim Trans Papua, sebuah perusahaan badan usaha pelaksana yang sedang membangun Jalan Trans Papua, ruas Jayapura Wamena di Provinsi Papua Pegunungan. Saya bertugas di bagian QHSSE atau Quality, Health, Safety, Security, and Environment dengan pengalaman selama 11 tahun di bidang tersebut. Bagi saya, keselamatan adalah fondasi utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan bagi saya, keselamatan adalah kepemimpinan. Dari data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai 2024, tren kecelakaan kerja meningkat secara signifikan dengan angka tertinggi berada di 462.241 kasus pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk berkembang bagi sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita singkat SMK3 agar efektif mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang dapat memiliki dampak negatif bagi citra perusahaan serta dampak-dampak lain yang muncul sebagai implikasi dari kejadian kecelakaan kerja. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama antara regulator, top manajemen perusahaan, dan seluruh insan yang memiliki risiko agar mengidentifikasi seluruh risiko serta memitigasi risiko tersebut. Supaya risiko tersebut tidak menjadi sebuah kejadian yang dapat merugikan citra perusahaan tersebut. Banyak organisasi yang mengira bahwa sistem K3 yang efektif hanyalah soal dokumen, prosedur, dan sanksi. Padahal, sistem yang benar-benar efektif dan berakar kuat adalah cerminan dari komunikasi kepemimpinan yang strategis, terutama dalam memilih media yang tepat. Contohnya, safety leadership harus dimulai dari hati. Sebelum berbicara tentang aturan, kita harus membangun kepercayaan dan hubungan yang interaktif dengan para pekerja. Menurut saya, media yang paling tepat adalah toolbox meeting yang kita lakukan secara harian, bertemu secara face-to-face dengan interaksi tatap muka yang memungkinkan seorang pemimpin untuk menyampaikan pesan-pesan K3 dengan intonasi dan bahasa tubuh yang tulus. Pada momen ini, pemimpin bisa bertanya tentang keluarga atau kekhawatiran pribadi dan akan menyentuh alasan emosional mereka, kenapa mereka harus bekerja dengan aman. Kita dapat menggunakan daya tarik emosi dari para pekerja, terutama dengan menghubungkan setiap tindakan keselamatan yang dilakukan di lapangan dengan wajah dan nilai keluarga di rumah. Pemimpin harus secara rutin, tulus, dan penuh empati mengingatkan seluruh tim bahwa keselamatan bukan hanya aturan, tetapi adalah janji yang mereka buat kepada anak-anak, pasangan, dan orang tua mereka. Sebab, ketika keselamatan dipandang sebagai tindakan cinta dan tanggung jawab personal, bukan sekedar kepatuhan pada peraturan perusahaan, maka pekerja akan termotivasi dari dalam untuk membuat pilihan yang aman, memastikan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan komitmen agar bisa pulang ke rumah dalam keadaan utuh dan selamat, sebagai hadiah terbaik yang bisa mereka berikan kepada orang-orang yang mereka cintai. Kita harus memiliki integritas dan konsistensi di dalam diri kita pada setiap keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Memastikan bahwa prosedur keselamatan disampaikan dengan kejelasan yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan yang terpenting,
selalu menghubungkan semua aturan dan tindakan itu kembali kepada alasan mengapa kita bekerja, yaitu janji untuk kembali pulang kepada orang-orang yang kita kasihi. Ingatlah, keselamatan bukanlah program yang kita bisa matikan atau bisa dibilang di shutdown kalau kita bicara komputer, melainkan budaya yang dipimpin oleh masing-masing dari diri kita yang menjamin bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dapat sukses bukan hanya karena tuntas, tetapi karena setiap anggota tim kita berjalan pulang dengan selamat.